Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari Kelompok 1D, Praktikum Dasar Teknik Kimia, kelas D. Jadi pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan percobaan membuat VCO atau Virgin Coconut Oil dengan metode pemanasan suhu rendah. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Jadi ini adalah alat dan bahan untuk pembuatan VCO. Pertama ada baskom, kemudian 500 gram kelapa parut, dan ada timbangan untuk mengukur masanya, kemudian ada kapas untuk penyaringan, dan ada kain untuk menyaringnya lebih baik lagi, corong, kemudian ada saringan, dan gelas, serta teflon. Ya, mari kita beralih pada tahap selanjutnya. Yang pertama ada timbang 500 gram kelapa parut. Jadi ini kita harus pindahkan dahulu ya kelapa parut yang telah dibeli dari pasar ke dalam baskom. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat bahwasanya sudah tepat ya, sekitar 500 gram sesuai dengan timbangan. Lalu langkah selanjutnya adalah memanaskan Aquades sebanyak 500 ml. Jadi tujuan dari pemanasan ini adalah supaya nanti ketika pada bagian pemerasan itu mendapatkan hasil yang lebih banyak. Lalu tuang ke dalam gelas ukur supaya memastikan bahwasanya ini betulan sebanyak 500 ml Aquades atau air hangatnya. Sebab kita sangat memperhatikan metode yang digunakan, yakni pemanasan pada suhu rendah, maka diukur terlebih dahulu sesuai dengan termometer suhunya, lalu baru kita tuangkan aduk-aduk ke dalam kelapa parut yang telah ditimbang tadi. Ada kan kelapanya ya, santannya ya. Aduk-aduk terus-menerus kelapa parutnya, kemudian sedikit diremas-remas supaya mendapatkan santan kelapa yang banyak. Sebab santan kelapa ini selanjutnya yang akan digunakan sebagai bahan baku yang paling penting dari pembuatan Virgin Coconut Oil. Setelah itu kita saring menggunakan penyaring. Nah, selanjutnya digunakan kain penyaring ini adalah supaya santan yang dihasilkan itu lebih jernih atau lebih dapat tersaring dengan baik. Sehingga nanti kualitas VCO yang dihasilkan pun demikian. Lalu tuang santan yang telah diperas tadi menggunakan corong ke dalam wadah plastik. Hal ini bertujuan untuk nantinya ketika didiamkan dapat terlihat atau dapat terpisah antara krim dan apa yang berada di bawahnya. Jadi nanti terlihat perbedaan. Ada krim
dan cairan, seperti itu kurang lebihnya. Digunakannya corong itu bertujuan supaya ketika menuangkan seperti ini itu tidak berceceran kemana-mana dan bisa lebih efisien. Lalu selanjutnya kita ikat santan yang telah dipindahkan tadi ke dalam plastik. Pengikatan harus dilakukan dengan benar. Nah, barulah kita gantung menggunakan tali rapia. Nah, ini adalah hasil dari pengendapan selama 1 jam untuk memisahkan krim atau cairan kental tersebut. Jadi krim akan berada di atas sedangkan airnya itu berada di bagian bawah. Nah, selanjutnya ketika tadi sudah terpisah, maka kita hanya perlu mengambil krimnya saja. Sedangkan airnya itu bisa dijadikan atau diolah lagi ataupun dapat dibuang sebagai residu. Pemisahan ini harus benar-benar diperhatikan supaya krim dan air itu tidak tercampur, karena jika tercampur tidak akan menghasilkan VCO. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam tahap pemanasan. Di sini kita memanaskan krim yang telah didapat dengan suhu 50 derajat Celcius sampai dengan 70 derajat Celcius. Sambil diaduk secara kontinu atau terus-menerus hingga mengeluarkan minyak. Suhu harus benar-benar dijaga karena kita menggunakan metode pemanasan pada suhu rendah supaya warna minyak kelapa tetap jernih. Dalam hal ini penggunaan termometer sangat dianjurkan karena supaya kita dapat mengukur suhu dengan akurat, yakni pada rentang 50 sampai dengan 70 derajat Celcius. Sembari menunggu proses pemasakan sampai jadi minyak virgin coconut oil atau VCO itu telah jadi, saya akan membacakan sejarah tentang VCO. Jadi, sejarah virgin coconut oil atau disebut dengan minyak kelapa murni memiliki akar dalam budaya dan tradisi masyarakat tropis, khususnya di negara-negara Asia Tenggara dan Pasifik. Minyak kelapa telah digunakan selama ribuan tahun sebagai bahan pangan, obat, dan produk perawatan tubuh. Jadi yang pertama,
pada penggunaan tradisional minyak kelapa, penggunaan awalannya yaitu minyak kelapa telah digunakan oleh masyarakat tropis, terutama di kawasan Asia, Pasifik, dan Afrika selama berabad-abad. Di daerah seperti Filipina, Indonesia, Sri Lanka, India, dan India Barat, kelapa merupakan tanaman yang sangat penting dan multifungsi. Minyak kelapa digunakan dalam masakan, perawatan kulit, pengobatan tradisional, dan sebagai bahan bakar lampu. Adapun kandungan gizi dan kesehatan. Pada zaman dahulu, minyak kelapa dikenal karena kandungan lemak sehatnya, yang sebagian besar terdiri dari asam lemak jenuh rantai dengan MCTs yang mudah dicerna dan dimanfaatkan tubuh. Masyarakat setempat telah memanfaatkan minyak kelapa untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan sebagai pelindung kulit terhadap sinar matahari yang keras. Selanjutnya, pada awal abad ke-20, kelapa dan minyak kelapa mulai dikenal di dunia barat. Namun, minyak kelapa dipandang negatif pada beberapa dekade pertama karena kandungan lemak jenuhnya. Minyak kelapa seringkali diproses melalui teknik pemurnian atau refining yang menghilangkan sebagian besar manfaat gizi dan kesehatannya. Kemudian pada sekitar awal abad ke-21, minyak kelapa murni, khususnya yang dikenal dengan VCO, mulai kembali mendapat perhatian global, terutama setelah penelitian yang menunjukkan bahwa minyak kelapa murni memiliki banyak manfaat kesehatan, baik dalam konsumsi makanan maupun penggunaan topikal. Nah, sebelumnya di sini kita lihat bahwasannya semakin lama diaduk atau semakin lama kita melakukan pemanasan, maka santan yang semula lumayan cair bentuknya dalam bentuk krim itu semakin memadat dan semakin mengental, seperti itu kurang lebih. Terlihat perbedaannya karena pemasakan telah terjadi selama kurang lebih setengah jam. Lanjut pada sejarahnya, kemudian virgin coconut oil berbeda dari minyak kelapa biasa karena diproduksi dengan cara yang lebih alami, tanpa melalui proses pemurnian atau pemanasan yang berlebihan. Proses pembuatan VCO melibatkan pemerasan kelapa segar yang menghasilkan minyak kelapa yang lebih murni, kaya nutrisi, dan lebih aman untuk digunakan baik sebagai bahan konsumsi maupun produk perawatan kulit. Nah, di sini kita dapat lihat semakin kita masak lebih lama itu maka santannya membentuk seperti padatan, ya terpecah-pecah belah. Namun kita terlihat makin lama makin terlihat minyak yang dihasilkannya, seperti pada video tersebut. Pengadukan dengan pemanasan suhu rendah ini telah dilakukan selama kurang lebih 1 jam. Kemudian ini adalah hasil dari pemasakan selama 1,5 jam, dan ini telah menghasilkan warna yang lebih pekat daripada warna awal, dengan suhu yang masih kita tetap jaga, yakni dalam rentang 50 sampai dengan 70 derajat Celcius. VCO itu memiliki banyak sekali manfaat. Contohnya, yakni dalam penelitian, VCO menunjukkan bahwa dapat meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL dalam darah, yang pada gilirannya dapat membantu menjaga kesehatan jantung. Kemudian juga dapat menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dan trigliserida, faktor risiko penyakit jantung. Kemudian juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menjaga kesehatan pencernaan. Nah, di sini dapat terlihat atau dapat kita lihat bahwasanya telah terpisah antara santan yang telah dimasak dengan minyak yang dihasilkan pada pemanasan suhu rendah. Lalu kita tuang
ke dalam gelas ukur yang tadi menggunakan saringan. Hal ini dilakukan supaya tidak terkontaminasi minyak yang dihasilkan tersebut. Adapun asam larut yang terdapat dalam VCO itu dapat memberikan sumber energi yang cepat untuk otak, yang dapat meningkatkan fungsi kognitif dan memori. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi minyak kelapa murni dapat membantu memperlambat perkembangan penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer. Meskipun lebih banyak penelitian dibutuhkan untuk memastikan efektivitasnya. VCO sangat bermanfaat juga untuk perawatan kulit karena kandungannya yang melembabkan dan kaya antioksidan. Kemudian untuk perawatan rambut karena kandungan asam lemaknya dapat menembus batang rambut dan memberikan kelembapan mendalam. Serta karena VCO memiliki sifat detoksifikasi dan mampu membantu mengurangi peradangan, maka asam laurat itu memiliki kemampuan untuk meningkatkan metabolisme hati, mendukung proses pemurnian tubuh, dan menjaga akumulasi lemak di hati. Selain itu juga, VCO itu terdapat atau berperan penting dalam diet keto karena VCO mengandung MCT yang cepat diubah menjadi energi. Minyak betul-betul kita saring dengan baik ya, supaya yang dihasilkan pun menjadi lebih banyak. Kemudian kita melakukan penyaringan kembali menggunakan kapas supaya VCO yang dihasilkan lebih jernih. Finally, minyak kelapa murni atau VCO, virgin coconut oil pun telah jadi. Oke guys, jadi ini adalah hasil dari VCO atau virgin coconut oil dengan metode pemanasan suhu rendah. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye bye. 시간 될까 만날 수 있을까 별일은 아니고 그냥